Bagi para pria dan wanita ya, kehidupan seksnya juga lebih bagus karena dia Pilates ini banyak bermain dengan panggul. Nah, seperti itu. Mungkin awam ya, tapi sebenarnya itu bagus banget. Untuk di awal sebaiknya kita butuh butuh instruktur. Karena melakukan satu gerakan itu juga harus butuh pengetahuan gitu. Jadi tidak asal-asal dilakukan. Apalagi Pilates itu sangat berhati-hati dengan tulang punggung. Halo semuanya, selamat datang di edisi kedua Neo Podcast Pekanbaru. Nah, hari ini kita bakal berbincang-bincang tentang Pilates nih. Dan hari ini aku ditemani oleh bintang tamu kita, Kak Siska Julita. Dan beliau ini adalah seorang instruktur Pilates yang udah 10 tahun menjadi instruktur. Nah, kita sapa dulu ya. Halo Kak Siska. Halo. Selamat sore. Sore. Ya. Oke Kak, kita langsung mulai aja ke pembicaraannya. Nah, yang pertama itu aku nih pribadi yang menjadi orang awam di Pilates. Aku tuh ada pertanyaan, sebenarnya perbedaan Pilates dengan yoga itu apa sih Kak? Perbedaan Pilates sama yoga itu sebenarnya banyak ya, tapi yang lebih mendasar itu ada 5. Misalnya seperti asal-usul masing-masing olahraganya ini juga sudah jauh berbeda. Kalau yoga kita kenal sudah 5.000 tahun yang lalu. Nah, kalau Pilates itu kan udah di abad 20-an ya. Terus kalau yoga itu dia lebih ke spiritual, terus mind, body, soul. Nah, kalau di Pilates itu sendiri dia lebih banyak berurusan langsung sama fisiknya gitu. Sama otot-otot manusianya itu. Jadi kita kalau Pilates ini lebih ke stamina ototnya gitu Kak ya? Iya, terus perbedaan yang kedua itu di komponennya. Mungkin kalau kembali lagi seperti tujuan dari yoga itu mungkin perbedaan yang sangat mendasar ya di spiritualnya. Nah, kalau Pilates itu lebih ke aktivitas fisik yang bisa menyembuhkan cedera atau pasca cedera. Sedangkan kalau Pilates ini lebih ke aktivitas otot ya. Jadi menarik banget ya. Jadi buat teman-teman yang mau meningkatkan kekuatan otot gitu bisa ikut Pilates berarti Kak ya? Bisa. Sangat bagus banget gitu. Apalagi kalau misalnya para atlet itu malah dianjurkan untuk olahraganya Pilates. Buat Pilates. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh tentang perbedaan Pilates ya Kak. Nah, kita lanjut ke sebenarnya Pilates itu apa sih Kak? Pilates itu? Ya, Pilates itu adalah salah satu olahraga yang memang diperuntukkan tadinya untuk orang yang cedera atau spinal injury ya bahasa ininya. Terus dia juga bisa meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh, juga membenarin otot-otot tulang punggung yang seperti itu. Yang menguatkan otot panggul juga. Banyak banget sekali manfaat yang kita dapat dari olahraga Pilates. Oh gitu. Jadi Pilates ini sebenarnya tujuan lebih ke otot mana nih Kak yang di sebenarnya semua otot ya, tapi cuman karena Pilates ini lebih banyak mainnya di sekitar tulang punggung, inti batang tubuh kita seperti lower back, perut, panggul, nah yang seperti itu sampai ke otot-otot kecilnya gitu. Oke. Nah Kak, manfaat Pilates kan tadi kita udah tahu nih buat meningkatkan stamina otot ya Kak ya. Selain itu ada hal lain nggak Kak yang kita dapatkan dari manfaat Pilates ini? Fokusnya lebih bagus. Terus kehidupan mungkin bagi para pria dan wanita ya kehidupan seksnya juga lebih bagus karena dia Pilates ini banyak bermain dengan panggul. Nah, seperti itu. Mungkin awam ya, tapi sebenarnya itu bagus banget. Nah, buat perempuan yang sering latihan Pilates itu otot panggul belakangnya perlu kekuatan, misalnya dia saat mengedan. Nah, seperti itu. Itu bagus banget. Berarti Pilates ini bisa untuk yang ingin melahirkan ya Kak ya? Bisa untuk proses selama pasca hamil seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Iya, banyak manfaatnya. Tadi kan ada mention nih Pilates itu baik untuk seks ya. Iya, seks Pilates itu tuh yang dilatih kan pinggul tuh Kak. Iya, panggul. Berarti itu meningkatkan stamina otot si ceweknya ini ya berarti kan? Iya, pria dan wanita pasti. Oh, pria dan wanita. Nah, buat teman-teman nih yang udah menikah gitu, yang pengen meningkatkan staminanya. Selanjutnya nih pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus Pilates? Kita harus Pilates itu karena kita lihat dari segi manfaatnya ya.
yang pasti bisa membenerin postur tubuh kita, terus melatih semua otot besar dan kecil untuk lebih kuat, dan yang pasti memperbaiki ya postur tubuh kita di saat duduk dan berdiri. Nah, itu sangat membantu banget. Gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ikut pilates nih Kak, apa sih hal-hal yang harus kita persiapkan? Tidak ada yang perlu dipersiapkan sedemikian rupa ya. Yang pasti kita memilih olahraga yang memang tubuh kita butuhkan gitu loh. Kalau misalnya kita datang ke tempat gym ya memang berpakaian olahraga. Mungkin beberapa gym sudah menyiapkan seperti Neo Fitness ya, sudah menyediakan matras, jadi kita tidak perlu membawa apa-apa. Oh gitu. Nah, kalau misalnya kita ini mau pilates sendiri di rumah, apakah disarankan apa enggak sih Kak? Untuk di awal sebaiknya kita butuh butuh instruktur. Karena melakukan satu gerakan itu juga harus butuh pengetahuan gitu. Jadi tidak asal-asal dilakukan. Apalagi pilates itu sangat berhati-hati dengan tulang punggung. Sangat berhati-hati. Jadi kalau salah gerakan itu nanti bisa menyebabkan bahaya. Bahaya ya, seperti cedera bisa jadi. Terus malah mungkin bisa merubah postur tubuhnya gitu. Oke. Nah Kak, pilates ini ada yang pakai alat sama yang enggak. Kalau alat pilates itu apa aja Kak? Banyak banget alat pilates ya. Kebanyakan mungkin di awam mungkin taunya on the mat ya, hanya di matras. Tapi kalau untuk di kota-kota besar mungkin sudah menggunakan mesin-mesin seperti reformer, Cadillac. Nah, seperti itu yang untuk bisa membantu keseimbangan. Nah, di Neo Fitness sendiri itu sudah menggunakan alat-alat ya, misalnya seperti ball, fitness circle, terus flex band, banyak sekali alat-alat pilates yang mendukungnya. Oke. Nah, yang aku tahu nih Kak, kalau di Korea itu cewek-ceweknya kayak Jennie Blackpink, orang Blackpink itu kan dia pilates ya Kak ya. Cuma aku lihat dia pakai alat yang buat narik itu ya Kak ya. Iya, itu seperti reformer ya. Oh, reformer. Nah, itu tuh gunanya buat apa Kak? Itu untuk membantu keseimbangan tubuhnya, keseimbangan. Sebenarnya menggunakan reformer itu mesin itu bukan bebannya di tubuh kita sendiri, bukan pada mesinnya gitu loh. Tapi itu hanya sebagai alat bantunya gitu. Itu jadi bisa merampingkan juga Pak? Sangat bisa. Karena memang pilates kan tujuannya juga memperbaiki postur tubuh, khususnya nih cewek-cewek ini bagus banget buat pilates. Ya. Sebenarnya kan pilates ini belum terlalu se-booming yoga nih Kak. Iya. Di Pekanbaru ya. ya. Di Pekanbaru, maksudnya di Pekanbaru masih belum se-booming yoga gitu kan. Nah, suka duka jadi instruktur pilates itu apa aja sih Kak? Ya karena memang orang Pekanbaru belum begitu mengenal ya. Jadi kadang-kadang aduh kenapa sih pilates itu kok nggak berkeringat, kayak gimana ya olahraganya kok nggak berasa gitu ya. Karena memang pilates itu sendiri tujuannya bukan kita harus berkeringat banyak, nggak seperti itu. Karena dia itu mengolah tubuh kita itu bukan harus dipaksa atau seperti apa ya. Karena memang tujuannya tadi juga memang untuk menghilangkan rasa nyeri pasca cedera atau injury spinal gitu ya. Nah itu jadi harus butuh olahraga pilates yang sangat hati-hati gitu. Jadi kalau seandainya tidak berkeringat ya nggak apa-apa gitu loh. Karena tujuannya bukan buat berkeringat kan sebenarnya. Iya, karena berkeringat itu sebenarnya mengikuti ya. Kalau kita benar-benar serius menjalankan satu olahraga, pasti akan berkeringat. Oh ya Kak, kembali nih buat yang ibu hamil tadi. Sebenarnya kalau kita hamil itu lebih baiknya ngikut pilates ini mau berapa bulan atau gimana? Di bulan berapa gitu maksudnya? Iya, biasanya di semester kedua ya, dan biasanya itu juga harus konsultasi ke dokter. Biasanya kalau seandainya dia punya riwayat-riwayat yang tidak baik sebelum hamil yang sebelumnya, itu biasanya dokter tidak anjurkan. Tapi kalau seandainya dia riwayatnya bagus, selama kehamilannya bagus, itu biasanya di semester kedua, ketiga sudah boleh ikut pilates. Jadi buat cewek-cewek yang lagi hamil boleh nih ikut pilates di Neo Fitness ya. Teman-teman, kita ada info juga. Sebenarnya kita di tanggal 15 Oktober ini kita bakal buat special class khusus pilates, dan disitu kita bakal di-support sama HyoGurt. Jadi buat teman-teman yang mau ikut pilates bareng Kak Siska bisa datang dan daftar di Neo Fitness tanggal 15 ini ya. Kakak sendiri belajar pilates dari tahun berapa Kak? Belajar pilates dari tahun 2010. 2010, setahun setelahnya baru Kakak jadi instrukturnya. Iya, karena kan harus butuh latihan-latihan. Saat itu
didampingi oleh guru saya sendiri ya. Terus banyak juga belajar dari luar seperti itu. Jadi ya banyak ilmu-ilmu yang kita dapatin. Berarti kakak dari belajarnya di Pekanbaru? Awal pertama kita belajarnya di Pekanbaru. Itu di Pilates ini dia ada komunitasnya nggak kak di Pekanbaru? Kalau komunitas sih nggak ada. Nggak ada. Mungkin kita harus buat komunitas Pilates kali kak, biar dia asik juga ya. Jadi biar lebih mengenal Pilates ya. Kalau di Pekanbaru sendiri yang udah buat, ada nggak studio yang memang khusus Pilates aja nih kak? Belum ada sih, belum ada. Berarti guru kakak itu orang Pekanbaru juga atau dari luar? Orang Pekanbaru juga. Ya, orang Pekanbaru juga. Cuman kan kita butuh ilmu tuh banyak ya, bukan hanya stuck di sini aja. Ya kita harus banyak belajar juga. Saya sempat belajar di Medan, belajar di Bandung, nah seperti itu. Berapa tahun kak, berapa bulan kakak buat nguasain Pilates? Basically saya butuh waktu saat itu 3 bulan ya, untuk belajar teori sekalian dengan praktek, nah seperti itu. Nah terus dilanjutin dengan kita workshop, nah seperti itu. Oke kasih. Jadi harapan kakak nih ke depannya buat Pilates gimana kak? Harapan saya cuman ayo dong untuk masyarakat di luar ya mau cewek mau cowok lebih mengenal Pilates itu apa. Mungkin kalau kita bicara seperti ini kita nggak bisa jelaskan panjang lebar ya, tapi ketika kita melakukan aktivitas yoga itu sendiri kita bisa langsung merasakan manfaatnya gitu loh, sambil kita memberikan penjelasan gunanya untuk apa, nah seperti itu. Nah oke teman-teman, sekian podcast kedua Neo pada sore hari ini. Semoga teman-teman yang kepo nih tentang Pilates bisa langsung aja DM Neo di Instagram neo_fitness atau langsung ke Instagram Kak Siska di @julita_siska88. Nah kita tutup aja nih podcast kali ini. Bye.